Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin sallama taslima. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini akan membahas tentang masalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling agung, yang paling mulia, dan yang paling wajib untuk dipelajari. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini berkaitan atau mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Di dalam ilmu tauhid juga dibahas tentang masalah hak-hak Allah terhadap hambanya. Kemudian juga ilmu tauhid ini merupakan asas daripada syariat Islam. Ilmu tauhid juga merupakan jalan pembuka untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini mengajarkan tentang masalah tauhid kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Jadi tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah saja. Ini menjelaskan akan pentingnya ilmu tauhid. Nah, di dalam ilmu tauhid itu nanti membahas tentang masalah Islam dan iman. Dan ini sebagaimana pada hadis Jibril, ketika malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang masalah keislaman dan keimanan. Tapi sebelum itu, kita sebagai orang Muslim itu harus mengetahui apa sih agama Islam. Kalau kita lihat mungkin ya, buka KTP, di KTP ada tulisan agama sekarang. Hah? Masih ya? Jadi nggak itu dulu mau rencana dihapuskan tuh? Itu penting loh ya. Di KTP itu penting ya. Agama itu penting. Saya pernah baca berita itu katanya mau dihapuskan kalau nggak salah. Ya. Mudah-mudahan jangan. Penting. Kenapa? Untuk mengetahui identitas seseorang, agama seseorang. Contoh misalnya, apabila ada seseorang kecelakaan meninggal dunia, nggak ketahuan siapa keluarganya, di KTP-nya tertulis Islam, di mana dikuburkan? Di kuburan Islam. Ya. Karena tidak boleh yang namanya orang Islam ini dikuburkan di kuburannya ya, orang yang non Muslim, ya. Jadi agama Islam itu apa? Kalau kita ditanya, agamamu apa? Islam. Apa sih agama Islam? Kadang-kadang orang bingung. Apa ya Islam itu ya? Agama Islam itu adalah agama yang dengannya Nabi Muhammad diutus.
Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini adalah penutup seluruh agama-agama yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Perhatikan, Nabi Muhammad penutup para nabi. Kalau Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama penutup. Tidak ada agama lagi setelahnya. Kemudian Allah mengatakan wa kanallahu bikulli syai'in alima. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang antum harus ketahui bahwa agama Islam itu nikmat. Diyakini loh. Kita harus yakin bahwa agama Islam itu nikmat. Oleh karena itu, apabila seseorang ini lahir dari orang tua yang Islam, kemudian besar dalam lingkungan Islam, dari kecil itu sudah mengenal agama Islam, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan kenikmatan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa agama Islam itu nikmat. Allah sendiri yang mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Perhatikan, al-yauma, pada hari ini. Maksudnya adalah pada hari ayat ini diturunkan. Ya. Itu turun pada Haji Wada. Disebut Haji Wada itu karena haji yang terakhir. Ya, setelah itu Rasulullah meninggal. Ya, haji perpisahan. Pada hari Jumat. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah sempurnakan nikmat saya, yaitu nikmat Allah kepada kalian. Jadi karena agama Islam ini telah sempurna, maka nikmat itu telah sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, yaitu Allah telah ridha bahwa Islam ini sebagai agama kalian. Perhatikan ayat ini. Allah ridha agama Islam sebagai agama kalian, menunjukkan bahwa Allah itu tidak ridha terhadap agama selain Islam. Ini yang harus kita yakini. Hilangkan pemikiran bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu baik. Tidak. Agama terbaik adalah agama Islam. Dan harus kita yakini bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang bisa membawa seseorang itu ke surga. Ini harus kita yakini. Jangan pakai kaidah banyak jalan menuju ke Roma. Enggak. Ke surga itu cuma satu jalan. Islam. Enggak ada jalan yang lain. Kenapa? Karena surga milik Allah. Untuk masuk ke dalam surga harus pakai peraturan Allah yang memeluk agama Islam. Ngerti ya? Seperti itu. Dari ayat ini kita ketahui bahwa agama yang hanya diterima oleh Allah itu agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapapun yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia ini di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Misalnya ada pertanyaan, kenapa dikatakan merugi? Karena dia tidak beragama Islam. Kembali lagi, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak beragama Islam melakukan amalan kebaikan? Apakah dia ini tidak bisa masuk surga? Kita katakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang bisa masuk ke dalam surga itu hanya kaum
muslimin yang dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Oleh karena itu Allah mengatakan di akhirat termasuk orang yang merugi, karena ketika dia beramal baik di dunia tapi tidak memeluk agama Islam, di akhirat amalannya nggak dianggap. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ilaihim min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka dan kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Jadi ini harus kita fahami. Ini ayat. Bagaimana dengan hadis? Hadis juga menunjukkan akan ini. Ada sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, rahimahullah taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah salah seorang dari umatku, salah terjemahan saya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah salah seorang dari umat ini mendengar aku diutus, yaitu mendengar Nabi Muhammad diutus. Yahudiyun wala nasraniyun, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani. Nasrani apa? Kristen. Summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, yaitu Islam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Jadi umat ini yang mendengar Nabi Muhammad diutus harus beriman. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa Rasulullah memberikan permisalan orang Yahudi dan Kristen, tidak agama yang lain? Yahudi dan Kristen ini dikatakan agama samawi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini telah dihapus oleh Islam. Orang Yahudi dan orang Kristen saja yang mereka ini menganut agama samawi, begitu mendengar Nabi Muhammad diutus harus beriman. Bagaimana dengan orang-orang yang dia ini beragama bukan dari agama Allah tapi agama buatan manusia? Ya kan? Ini yang harus kita pahami. Jadi kita yakin tentang kebenaran agama Islam, ya. Nanti ada yang ngomong Islam itu susah, nggak mungkin. Islam tuh nggak susah. Bisa jadi karena dia malas saja. Ya, bisa jadi karena dia malas. Islam itu mudah. Nanti ada yang nanya, wah, orang Kristen itu ibadahnya cuma sepekan sekali, ya kan? Ya. Hari Ahad ke gereja gitu. Kita sehari 5 kali. Lah, itu nikmat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika menerima perintah sholat, itu ketika Mi'raj, pertama kali disyariatkan 50 sholat loh. Sehari 50 sholat. Turun ketemu Nabi Musa. Apa katanya Nabi Musa? Umat saya saja yang lebih kuat daripada kamu, gak mampu. Temui Allah lagi, minta keringanan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, terus dikurangi, bolak-balik sampai 5 sholat. Nabi Musa mengatakan minta keringanan lagi. Rasulullah, saya malu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 5 sholat. Dan 5 sholat ini nikmat. Kenapa? Karena ini sebagai penghapus dosa. Rasulullah memisalkan sholat itu seperti seseorang yang dia itu punya rumah, di depannya itu ada sungai. Bagaimana kalau seseorang ini tiap hari mandi 5 kali? Bersih enggak? Bersih.
Begitulah permisalan sholat. Setiap dia sholat ini membersihkan dosa-dosanya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, saya ini kok sholat, kok masih berbuat maksiat? Jangan salahkan sholatnya, salahkan bagaimana cara dia sholat. Karena Allah sendiri mengatakan, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang sholat, ya, kemudian masih melakukan perbuatan maksiat, ya, maka lihat orangnya, lihat bagaimana dia sholat, khusyuk tidak, seperti itu, ya. Dan Allah ini, masya Allah, memberikan kenikmatan yang luar biasa sekali kepada kaum muslimin, ya. Maka ini patut kita syukuri, ya. Jadi yang harus kita yakini juga, agama Islam ini cocok untuk setiap waktu, cocok untuk setiap tempat. Antum kalau belajar fikih ini, di fikih itu dibahas tentang masalah sholat, ya. Bagaimana sholat di atas kendaraan, ya kan? Bagaimana nanti kalau sholat, ya, kok mataharinya nggak muncul-muncul? Ada daerah loh ya yang mataharinya itu kadang-kadang muncul dalam setahun itu cuma 2 bulan. Ya. Ini semua dibahas di dalam Islam, menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ketika turun ayat ini, yaitu surat Al-Maidah tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa kalau saja ayat ini turun kepada kami, ya, hari turunnya ayat tersebut kami jadikan sebagai hari Id, katanya. Hari Id. Apa kata Umar bin Khattab, ya? Umar bin Khattab mengatakan bahwa hari ayat tersebut turun adalah hari Jumat, ya. Jumat adalah hari Idnya kaum muslimin. Apakah semuanya telah diajarkan dalam Islam? Semuanya. Bahkan sayap yang bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di langit itu telah diajarkan di dalam syariat. Cara masuk WC, insyaallah ada. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Maka yang harus kita yakini bahwa Islam ini mengandung kebaikan, ya, seluruh agama-agama sebelumnya. Jadi kalau pada agama sebelumnya ada kebaikan, maka di dalamnya itu pasti maka itu pasti terkandung dalam Islam, ya. Oleh karena itu Islam itu cocok untuk setiap tempat, setiap waktu, dan setiap umat, setiap golongan cocok, seperti itu, ya. Tapi yang harus kita pahami, apa sih maknanya cocok bagi setiap waktu, setiap tempat, setiap umat? Maksudnya adalah siapapun yang berpegang teguh kepada Islam, ya, ini tidak akan menghilangkan kebaikan umat tersebut, ya. Jadi maksudnya itu cocok pada setiap tempat, setiap waktu, dan setiap umat itu adalah bahwa berpegang teguh kepada Islam itu tidak akan menafikan atau menghilangkan kebaikan, ya. Jadi nanti misalnya ada pada zaman ini, ya, nggak cocok perempuan itu pakai jilbab syar'i misalnya. Kita katakan tidak cocok. Kalau dia berpegang teguh terhadap Islam dan menggunakan jilbab syar'i, maka ini tidak akan menghilangkan maslahat. Kadang-kadang, ya, kita sendiri yang membatasi diri. Ingat loh ya, cadaran atau jilbab yang syar'i itu tidak menghalangi seseorang wanita untuk berinteraksi dengan wanita yang lain, ya. Nggak menghalangi, seperti itu, ya. Dulu ingat nasihatnya Ustadz Yazid dulu ketika kajian, ya, hafizahullah ta'ala, ya akhwat, kalau kajian di tempat akhwat kan terpisah, ya udah buka cadarnya kan sesama akhwat katanya, biar bisa berinteraksi, seperti itu, ya. Saya pernah diceritakan sama salah seorang ustadz ketika di Yaman, dan ini kenyataan. Jadi ada akhwat cadaran pulang kampung, tapi cadarnya itu tidak menghalangi dia untuk interaksi sama masyarakat, ya. Tahu kerjaannya apa? Kerjaannya tuh sore cari rumput buat kambing, ya. Ngerti? Buat kambing. Ada
ibu-ibu yang membutuhkan bantuan ditolong, ada arisan ikut arisan, itu seperti itu. Masyarakat malah senang, ya, malah menjadikan wanita yang bercadar itu sebagai contoh terhadap anak gadisnya. Tuh lihat tuh cadaran-cadaran tapi bagus, gitu. Ngerti? Ya, jadi jangan ya kopiah kita, baju koko kita, atau mungkin celana cingkrangnya atau jubahnya menghalangi dia untuk interaksi dengan manusia seperti itu. Ini sedikit nasihat ya kawan, karena saya banyak yang cerita sama saya, wah ini jubahan tapi eksklusifme gitu. Jangan seperti itu ya. Bahkan kalau jubah kalian menghalangi untuk interaksi, ganti pakai sarung ya, pakai apa? Baju koko dan yang lainnya seperti itu. Ya, insyaallah. Ya. Kita lanjut. Ya. Sekarang membahas tentang masalah rukun Islam ya. Tadi kita bahas tentang agama Islam, sekarang rukun Islam. Rukun itu tiang. Ya. Jadi Islam ini berdiri ya, di atas pondasi atau tiang. Apabila tiangnya hancur, maka Islamnya juga hancur. Seperti itu. Ini pelajaran TPA nih, rukun Islam ada 5 ya kan? Nah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam. Kita bahas yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa kok syahadat ini dijadikan satu? Enggak dipisah. Syahadat la ilaha illallah sendiri, syahadat Muhammad Rasulullah sendiri. Enggak. Tapi digabung jadi satu. Ya. Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu adalah karena Rasul itu sebagai ya, penyampai wahyu kepada umatnya. Maka bersyahadat kepada Rasul itu sama saja bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Angkanya digabung jadi satu. Atau bisa juga dikatakan bahwa syahadat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah landasan diterimanya amal. Para ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat diterima amal yang pertama, yaitu ikhlas. Muhammad Rasulullah itu berarti mengikuti Nabi. Jadi agar amalan kita ini diterima, itu disyaratkan harus ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau muncul pertanyaan, apa sih manfaat daripada rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Manfaatnya itu adalah membebaskan hati dan jiwa seseorang dari perbudakan terhadap makhluk. Membebaskan hati dan jiwa seseorang dari perbudakan terhadap makhluk. Dan juga membebaskan seseorang dari mengikuti selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia ini bersaksi bahwa hanya Allah yang disembah, maka hatinya tidak akan terikat dengan makhluk. Dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia akan berlindung hanya kepada Allah, tidak berlindung kepada patung, tidak berlindung kepada batu, tidak berlindung kepada pohon, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali. Bayangkan 13 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan tentang ini. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang turun atau surat-surat yang turun di Mekah itu kebanyakan membahas tentang masalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu tentang masalah mendirikan sholat. Adapun perinciannya itu dibahas tentang dalam masalah fikih ya, salat, zakat, puasa, haji, perinciannya dibahas tentang masalah fikih. Tapi kita bahas secara asal syariat. Secara asal syariat itu salat ini
ya, masuk di dalam rukun Islam. Ya. Ada pertanyaan nanti, ya. Apa sih faedah daripada sholat? Faedah sholat itu adalah melapangkan jiwa seseorang, tenang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa kesusahan, yang beliau lakukan adalah sholat. Dan ini yang harus difahami bahwa ketika pintu-pintu manusia itu tertutup, maka kita harus mengetuk pintu Allah. Karena pintu Allah itu tidak akan tertutup. Permasalahannya, ya, maukah kita mengetuk pintu Allah? Ini permasalahannya. Kadang-kadang banyak dari kita ini lupa untuk mengetuk pintu Allah, hanya berharap kepada makhluk. Bayangkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Pernahkah kita ini mengetuk pintu Allah, ya, pada akhir malam, ya, sholat, berdoa? Ini yang harus kita pahami, ya. Oleh karena itu ada salah seorang ulama mengatakan bahwa kalau saya ini ingin, ya, berbicara kepada Allah, maka saya sholat. Dan kalau saya ingin Allah berbicara kepada saya, maka saya membaca Al-Quran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, itu sepertinya Allah berbicara kepada dirinya. Tapi ketika dia sholat, ini sepertinya dia ini berbicara kepada Allah, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian sholat juga bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Adapun zakat, rukun Islam yang ketiga, ya. Ini sudah antum tahu zakat itu apa, ya. Zakat ini apa sih faedahnya? Itu untuk menyucikan jiwa, ya, dari akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela? Pelit. Pelit akhlak yang tercela loh. Orang mungkin bisa sholat kuat, ya, malam sejus dua juz kuat. Tapi coba suruh untuk zakat, susah. Ada seperti itu. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu menyukai harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang namanya zakat itu untuk melatih, ya, jiwa kaum muslimin agar terhindar dari sifat yang tercela, yaitu sifat yang pelit. Seperti itu, ya. Kemudian juga ini untuk membantu saudaranya yang semuslim. Oleh karena itu ada salah seorang ulama mengatakan bahwa kalau saja kaum muslimin di seluruh dunia ini menunaikan kewajiban zakatnya, niscaya tidak akan ditemukan orang miskin. Karena banyak dari kaum muslimin, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sudah wajib berzakat tapi nggak mau berzakat. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, ya. Antum udah tahu ya, puasa Ramadan itu apa? Ya. Puasa Ramadan ini faedahnya apa, hikmahnya? Yaitu untuk melatih, ya, jiwa kaum muslimin, ya, meninggalkan sesuatu yang mereka sukai. Ketika puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini sesuatu yang disukai oleh jiwa, ditahan. Ya. Tidak boleh bersetubuh. Ini sesuatu yang disukai oleh jiwa, ditahan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang namanya puasa itu hanya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Dan antum, alhamdulillah antum di daerah tropis, ya, kawan. Daerah tropis tuh siangnya nggak terlalu lama, ya. Tapi coba antum daerah-daerah yang dia itu siangnya lebih lama daripada malamnya. Masya Allah, saya pernah baca, ya, kawan, itu ada suatu daerah yang dia tuh puasanya 18 jam loh. Ya, 18 jam. Sehari 24 jam, 18 jam. Berarti bukanya itu cuma 6 jam. Bersyukur. Seperti itu, ya. Dan alhamdulillah antum itu berbuka, itu masih ada yang dimakan.
Ada salah seorang syekh itu ditanya ya, sampai nangis, dari Afrika, sah nggak puasa kita? Ya, karena kita ini tidak memiliki sesuatu untuk dipakai makan sahur. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Ini harus kita syukuri ya. Kemudian juga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu dikatakan oleh para ulama, dan ini berdasarkan hadis Nabi, hadis qudsi ya. Puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi, yang mengetahuinya hanya Allah, kemudian orang tersebut. Ada orang yang puasa kita nggak tahu, ya kan? Oleh karena itu puasa ini dikatakan sebagai ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama yang dia itu puasa selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Nggak tahu. Dia pulang itu setelah matahari tenggelam. Jadi dikiranya dia makan di tempat kerjanya atau di mana gitu. Seperti itu. Insyaallah. Yang terakhir adalah haji. Nah, ini. Bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu. Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan haji bagi yang mampu, ya. Mampu dari segi fisik, mampu juga dari segi harta. Yang sudah berhaji berarti dia ini ya, sudah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji ini ya nikmat, dan hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah ya, dan ditakdirkan oleh Allah itu untuk bisa berhaji. Seseorang walaupun mengeluarkan duit miliaran rupiah, tapi kalau belum ditakdirkan oleh Allah berhaji, nggak akan bisa. Kemarin beritanya itu saya baca, dia bayar 50 orang, itu visanya bermasalah, nggak jadi haji. Padahal satu orang itu sudah bayar 350 juta. Ya, nggak bisa haji. Ini menunjukkan bahwa haji itu memang benar-benar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan duyufullah, tamu-tamu Allah. Orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah haji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, usahakan. Ada orang yang dia mungkin ya, hanya nabung ya. Selama berapa tahun qadarullah bisa haji ya. Begitu juga kalau nggak bisa umroh. Mungkin haji susah ya, silakan umroh. Cari waktu-waktu yang dia ini yang memiliki keutamaan, contoh umroh pada bulan Ramadan dan yang lainnya ya. Di antara ikhwan mungkin ada yang mengurus tentang masalah ini jelas lebih paham ya. Sampai di sini saja ya. Ini tentang masalah rukun Islam ya. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang masalah rukun iman ya. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.